Gunung Kidul, sebuah surga tersembunyi di balik riuh ramainya kota Jogja, menyimpang bentangan Kars yang menjalar hingga bagian timur Pulau Jawa. Di dalamnya hidup berbagai macam flora dan fauna, primata endemik, yakni monyet ekor panjang. Gunung Sewu bak diciptakan untuk mereka hidup dengan batuan kars yang menjulang dan membentuk beragam goa yang jadi rumah teduh dan aman bagi monyet ekor panjang. Namun, ketentraman mereka seperti hampir berakhir, seolah pesona wisata yang ada di bentang pesisir Gunung Kidul mengharuskan habitat mereka menjadi tumbal. Jadi Gunung Kidul itu kan memang terbagi menjadi 3 zona. Jadi ada zona utara atau zona Batur Agung yang berada di daerah kayak Nglipar, Ponjong, terus Gedangsari, terus Ngawen, itu pokoknya daerah-daerah atas, Langgeran gitu. Nah, ada juga yang di zona tengah itu namanya Ledok Sari atau zona tengah, itu daerah yang kawasan paling melimpah air, jadi saluran irigasi masih bisa dilakukan di sana, sungai-sungai di atas tanah masih banyak, terus sumur-sumur masih ada airnya gitu. Nah, itu di daerah zona-zona Ledok Sari. Nah, ada juga zona selatan atau yang sering disebut sebagai Gunung Sewu. Itu konturnya banyak perbukitan kecil-kecil gitu kalau misal teman-teman ngelihat dari atas gitu. Jadi ada ribuan bukit-bukit kecil, bukit-bukit karang gitu. Nah, itu menandakan masuk dalam kawasan Gunung Sewu atau kawasan Kars. Nah, ciri khas dari kawasan Kars itu sebetulnya yang dibilang kawasan kering Gunung Kidul itu sebetulnya adalah kawasan Kars di zona selatan. Di Gunung Kidul sendiri itu kan ya memang karena terbagi jadi 3 kawasan kayak gitu, ini tuh nggak bisa sembarangan sebetulnya untuk melakukan pembangunan, untuk apa ya, melakukan banyak kegiatan aktivitas di atasnya gitu ya, karena itu tadi ada banyak sistem hidrologi yang berbeda, terus batuannya itu kan juga kalau di kawasan selatan itu kan bentuknya kan banyak gua-gua, banyak luweng gitu. Nah, itu kan khawatirnya itu kan kalau misal bangunan di atasnya itu terlalu tinggi atau terlalu berat, itu kan nanti ambles gitu, dan itu kan ya membahayakan juga gitu. Nah, sebenarnya ada banyak resiko gitu untuk pembangunan di atas lahan kars. Mungkin rumah-rumah hewan yang sekarang gitu kan sebenarnya kan di sisi selatan Gunung Kidul itu juga habitat hewan-hewan, flora fauna juga gitu. Ya faunanya tentu saja monyet ekor panjang. Itu sebenarnya permasalahan yang sudah lama di sepanjang pantai gitu. Terutama ya sejak ada isu pembangunan itu. Gitu, di sana habitat monyet ekor panjang, terus banyak makanan monyet ekor panjang juga di sana gitu. Nah, ini kan kalau dialihfungsikan menjadi bangunan, menjadi tempat berwisata, otomatis kan mereka akan bingung gitu. Mereka mengalami kebingungan untuk mencari makan gitu, yang akhirnya mereka berpindah gitu dari yang biasanya di sisi pesisir, mereka akhirnya mulai ke tengah nih, mulai merapat lagi ke tengah yang di situ banyak sekali lahan warga, terus rumah-rumah warga juga gitu. Dan karena itu tadi, karena tidak ada peningkatan kapasitas ya, yang di tengah-tengah ini yang tidak terlalu dekat dengan pantai pun ya jadinya terdampak gitu. Kalau mungkin yang di pinggir pantai oke lah ya, secara apa sih, mungkin secara ekonomi atau apalah, itu mereka bisa kedampak, tapi yang awalnya dia baik-baik saja ini malah jadi nggak baik-baik aja karena dampak dari yang sisi selatan itu. Dulu itu ada kan di dusun Dadapan, itu desanya itu Kelurahan Petir itu termasuknya. Nah, di sana ada gunung yang mungkin itu sebagai tempat awal gitu. Nah, dulu itu kenapa orang dulu itu menamakan satu daerah itu biasanya eh,
dihubungkan dengan salah satu kejadian atau memang di situ tempat apa gitu. Jadi di sana itu ada gunung namanya Gunung Pleketekan. Nah, kita ambil dari kata ketek itu sendiri. Ketek itu kalau di sini sebutan monyet itu. Jadi plek itu saking banyaknya atau mungkin ya tempat populasi si ketek atau monyet itu sendiri. Jadi kemungkinan memang dulu orang zaman dulu itu menamakan satu daerah itu memang dulunya sudah ada. Dan nek terkait sekarang ada lagi dan begitu banyak itu mungkin dulu di situ ada, cuman nggak begitu banyak. Terus hingga saat ini pun kayaknya semakin bertambah, Mbak. Jadi nggak cuman di wilayah itu saja. Pertama jagung, kedelai, kacang panjang, kacang brol, kacang tanah itu, lalu ubi, ketela pohon, cantel, jali, suket kolonjono, itu semua dimangsa oleh ekor panjang itu tadi. Habis pisang, kates, semua tanaman-tanaman di ladang yang punyanya petani itu habis dimakan kera. Bukan hanya kera, pertama sebelum ada kera datang di sini itu landak. Landak itu juga ubi, ketela pohon itu habis dimakan landak, juga kacang, kedelai, ya apa tanaman petani habis. Itu landak hanya sebagian makan, bukan seperti kera. Kalau kera itu kan banyak, hampir 200 ekor. Mungkin itu bisa dibilang mungkin perusakan ekosistem juga, Mas. Selain yang ada di habitat awal seperti tadinya tumbuhan buah atau pensuplai makanan di situ, tapi saat ini semakin sedikit pohon-pohon buah itu memang banyak berganti itu ya, pohon yang memang mungkin bagi masyarakat itu lebih ke ada nilai ekonomisnya gitu. Seperti digantinya dulu sempat antara akasia sama jati. Dan baru-baru ini karena sing payu itu atau yang mudah laku untuk dan panennya juga nggak terlalu menunggu lama, itu pohon sengon kayak gitu. Jadi dulu di gunung-gunung itu tumbuh seperti jambu monyet, terus ya kalau jenis buah-buahan yang memang dari dulu ada itu kayak saratan dan sebagainya. Jadi itu tumbuhan liar, tapi menurut saya mungkin itu sebagai pokoknya makanan si monyet sendiri. Juga dengan kasus monyet yang ada di tempat kita. Monyet juga mungkin dulu kenapa kita masih masyarakat sama koloni monyet itu bisa seimbang atau nggak begitu terlihat kalau si monyet itu rakus menghabiskan atau menjadi hama, itu enggak. Kalau dulu mungkin ya sewajarnya gitu, cuman kita juga nggak tahu kalau kita mungkin lebih ke ini sih Mas, kita menggali sejarah atau zaman dulunya seperti apa gitu. Mungkin kalau kita mau mencari tahu tentang dulunya seperti apa kok bisa seperti ini, mungkin kita bisa lewat cerita-cerita zaman dulu itu kita mencoba untuk jadi yang kita lakukan itu sebagai sing nengai saja. Karena saya sendiri juga seperti itu Mas, menempatkan diri di tengah-tengah. Kita lebih ke antara saya sendiri juga anak seorang petani dan kita di sini juga makhluk Tuhan.
monyet juga makhluk Tuhan. Jadi intinya gimana sih permasalahan ini biar kita itu imbang. Mama saya pikirkan toh, satu kotak lahan itu kan kalau ditanami jagung khusus paling enggak habis bibit atau benih 5 kilo, 5 wadah nih kalau 5 wadah itu kan hasilnya sudah melimpah. Tapi karena sebelum tanaman jagung itu tadi mendapat hasil dari petani sudah dirusak oleh kera, makanya ruginya petani itu. Bibitnya mahal, sebelum panen sudah dihabiskan kera, kan kasihan petani. Padahal kera itu bukannya 1, 2, 200 ekar lebih banyak. Semua merusak. Waktu nyerang, ya toh, waktu nyerang ke lahan itu, wah ngeles gitu. Besar kecil semua ngerusak. 1 jam, 2 jam itu kalau merusak jagung habis. Lahan 1 kotak itu habis. Hanya 2 jam. Makanya petani ya rasanya gini. Keloro-loro istilahnya wong Jawa. Sedangkan gubuk untuk berteduh petani aja dirusak. Gentengnya semua dibuangi. Itu kan kera nakal. Tapi kalau nanti bisa diusahakan supaya bagaimana kera itu pergi dari situ, saya nggak tahu caranya. Hanya saya sekedar untuk mengatakan kalau ada getaran dari tembakan mimis itu saya kira bisa pergi. Nek saking wawasan kula niku nek dipateni mesti pemerintah ra entuk niku termasuk hewan langka dilindungi oleh pemerintah. Bingung kula niku. Kecuali penangkale wong tani kejaba ming barang gunung diresiki terus di nggen lahan ditanduri panganane wong tani niku didekeni pager. Jaring niku saged ugi aman. Kados niku gunung niku rak dijaring mubeng sakniki aman. Lah wong niku wong berduit. Mboten kena ditiru nek niku wong niku dokter sing duwe. Wong duwite akeh. Kalau kita karena ya itu tadi ya saya bilang juga lebih ke kesadaran terhadap hal seperti itu yang itu harus dimulai dari pribadi diri masing-masing. Nah beda banget, jauh beda dengan ajakan ataupun kita itu punya program seperti mengkampanyekan satu partai politik ataupun pilihan presiden ataupun apa itu. Mereka kalau sudah ada duit bayar udah pasti jalan. Nah kalau kita itu susahnya di situ Mas. Kita harus benar-benar dari kita pribadi bisa menularkan. Nah kita sudah melakukan, nanti mudah-mudahan bisa mengajak ke yang lain. Jadi kita masih di lingkup yang kecil karena kita bergerak dari ya masih kecil lah. Komunitas kita, teman-teman di sanggar kami, di Sanggar Rembung Kawruh juga kemarin yang kita lakukan itu bagaimana caranya membuat atau mencari, kita membibitkan jenis buah-buahan yang akhirnya kita tanam seperti kemarin kita lakukan itu pas musim penghujan yang tadi mungkin Mas bisa lihat di Gunung Kulon itu upaya kita untuk bareng-bareng ya ini wujud kita ibaratnya modal kita untuk gimana caranya untuk menjadi penengah. Kalau mudah-mudahan sih itu dengan cara kita menanam itu mungkin saat ini belum tapi mudah-mudahan besok entah anak cucu kita besok itu yang akan melihat hasilnya, karena ini tidak instan ataupun kita nanam langsung berbuah, enggak.
Tapi ada beberapa yang memang kita memikirkan nyampe di situ. Nek sekarang menanam, terus nanti buahnya masih tahun besok, itu gimana? Itu juga satu kendala yang luar biasa, pemahaman yang harusnya memang dimengerti oleh masyarakat sekitar, lingkungan di daerah kami. Karena pergerakan kita itu selama mau nandur saja, itu ya bang, karena kita orang masih sinau ya mas, cuman mau mencoba untuk ayo menanam, mudah-mudahan nanti setelah ini ada lahan atau di sini ada bank pakannya, ibaratnya kayak gitu, kita mencari mau mengembalikan lagi ekosistem di daerah situ. Itu banyak sekali kendala, seperti masyarakat yang masih kurang paham, yang malah mungkin punya pikiran, dan itu mungkin ya bener juga, mungkin mereka menganggap pergerakan kita itu bakalan sia-sia atau malah ngapain kamu itu nanam di situ, apakah itu tidak akan mengundang monyet-monyet lain untuk berdatangan ke situ. Nah, itu satu tantangan kita. Gratis. Pecinta hewan itu udah masuk ke sini. Sebetulnya ya harapannya kan memang pengen mengurangi konsumsi tadi kan, tapi ya memang tidak mudah gitu untuk menghalau monyet ekor panjang itu. Terus ya upaya yang kita lakukan sendiri juga udah pernah, sama teman-teman pesan juga udah pernah. Ya, untuk jaring itu sebetulnya ya awal-awal efektif gitu, karena ini hal baru juga ya buat mereka, terus tiba-tiba ke jaring gitu kan. Tapi sebetulnya kan hewan itu juga makhluk titan ya, dia berdasarkan kebiasaan juga gitu. Jadi sebenarnya itu ya dibilang efektif ya saat ini masih efektif, tapi tidak bisa jadi nggak bisa jadi patokan juga ini akan bisa dilakukan selamanya gitu. Dan itu pun juga nggak semua petani bisa melakukan itu, karena kan ada anggaran yang harus dikeluarkan untuk pembelian jaring gitu. Jadi memang tidak bisa menyeluruh gitu untuk jaring. Terus yang kayak memedi orang-orangan sawah gitu, suara-suara gitu, itu pernah dilakukan juga sama warga, pakai kaleng-kaleng lah atau pakai orang-orangan sawah lah. Itu tuh awalnya efektif karena ya itu tadi hal baru buat mereka. Terus makin lama kan mereka mungkin melihat pergerakan suara itu kan konstan ya, dia begitu terus ya, akhirnya mereka beler gitu. Akhirnya mereka oh ngapusi gitu ya, mereka udah paham lah gitu, udah niteni gitu bahwa ini adalah bohongan gitu. Terus ya sama aja gitu, tetap akhirnya kembali lagi ke ladang masyarakat ya, karena urusan perut ya, manusia pun juga akan begitu ketika urusan perut. Nah ini monyet ekor panjang akhirnya ya tetap nyerang lahan warga gitu, karena mereka nggak ada sumber pangannya. Terus yang ketiga itu memang ada yang berburu gitu, penembakan gitu, tapi itu juga kurang efektif menurutku, karena pertama ya yang ditembak juga berapa sih gitu. Kalau misal ditembak pun juga agak berbahaya karena itu bertentangan dengan undang-undang juga gitu. Terus monyet itu juga makhluk yang sangat jiwa korsanya cukup tinggi ya. Jadi kalau misal ada salah satu kawanannya yang disakiti gitu, mereka akan membales gitulah, akan bales membales perlakuan itu gitu. Jadi kayak misal kalau mau ditembak pun kayaknya juga akan beresiko juga malahan buat manusia itu sendiri gitu. Terus kalau misal mau ada penangkapan monyet gitu, nah itu ya ditangkap tuh terus mau dikemanakan gitu kan, juga pertanyaan lanjutan ya, mau dikemanakan kan itu juga akan jadi masalah lagi sebenarnya, tidak menyelesaikan secara akar gitu. Jadi menurutku untuk upaya yang sekarang dilakukan sih masih kurang efektif gitu untuk menanggulangi si monyet ekor panjang. Terus kalau
kalau misal mikirnya balik lagi ke permasalahan akarnya, itu kan sebenarnya permasalahan akarnya adalah si monyet ini itu kehilangan habitat dan kehilangan makanannya gitu. Nah, kenapa tidak yang diusahakan adalah itu gitu, walaupun memang proses misal kayak penanaman atau mungkin apa sih namanya, penanaman buah-buahan dan pembentukan ekosistem baru untuk monyet tuh ya membutuhkan waktu yang enggak sedikit ya, pasti lama sekali gitu. Tapi kalau nggak dilakukan dari sekarang ya itu nggak akan terlaksana gitu, akan terus-terusan yo njuk salah-salahan terus aja sih gitu. Terus ya untuk pemerintah itu ya sebenarnya untuk saat ini mereka masih dalam tahap mendengarkan saja gitu, jadi belum ada tindakan konkret untuk di sini, nggak belum ada sosialisasi maupun apa ya, permohonan maaf mungkin itu belum ada gitu. Upaya-upaya dari pemerintah belum ada sih kalau yang dari pihak pemerintah. Mungkin itu sih. Untuk teman-teman muda dimanapun berada, intinya kita mengajak untuk kesadaran diri atau kesadaran kita terhadap lingkungan, yaitu tadi mungkin ayolah kita mencoba belajar, terus belajar mengkaji apa sih yang membuat kita itu selalu berperilaku atau santun terhadap alam. Jadi kita terus apapun itu harus kita kembalikan ke diri kita. Jadi kita itu karena kita hidup berdampingan ataupun podo-podo makhluk Tuhan, itu ya ayo karena kita dikasih kelebihan akal dan pikiran, ya kita mencoba untuk terus mencari bagaimana cara untuk kita itu bisa kembali hidup seimbang. Kita hidup di alam, terus kita gak apa ya sama-sama berdampingan, kita hidup di alam ini, intinya nggih saling membutuhkan, kita juga saling ya kita dikasih tempat oleh Tuhan juga, alam pun menyediakan, ya udah berarti kita itu sebagai manusia itu jangan serakah ataupun sak menangi dewi, karena di mata Tuhan makhluk itu juga punya hak untuk hidup. Terus kita juga gimana caranya ngupoyo atau mencari cara untuk biar kita itu hidup damai berdampingan bersama makhluk Tuhan yang lain, seperti itu Mas mungkin. Dan terus seperti tadi, intinya kita terus menanamkan semua kebaikan, menanamkan dari hal-hal kecil, menanamkan dari mulai kecil, dari teman-teman muda itu, yaitu tadi menanamkan kebaikan atau menanamkan semuanya itu harus menanam, intinya terus menanam dan semoga terus tumbuh seperti itu.